Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bersama aku Salma. Dan seperti yang kalian lihat di depan ini udah ada produk-produk untuk ketiak. Tandanya aku bakalan ngebahas tentang bau ketiak. Nah, kebetulan bentar lagi nih Female Daily Best of Beauty Awards bakalan hadir dan temanya itu Pretty Victorious. Jadi ini tuh temanya berbau dengan sporty. Terus kalau misalnya sporty, berolahraga itu kan identik banget sama produksi keringat. Kita tuh pasti berkeringat gitu ya kalau misalnya olahraga, dan mungkin akan timbul bau-bau yang gak sedap gitu. Nah, makanya kalian perlu tahu beberapa penyebab bau ketiak dan cara mencegahnya supaya ketiak itu akan tetap wangi dan gak timbul bau-bau yang gak sedap. Kalau misalnya kalian penasaran gimana pembahasannya, keep on watching. Oke, jadi di depan aku nih udah ada beberapa produk. Kalau misalnya kalian bisa lihat, ini tuh produk-produk yang berbau dengan ketiak gitu ya. Nah, ini tuh aku bakal ngebahas tentang masalah bau ketiak. Terus aku mau sedikit cerita kalau misalnya belakangan ini tuh agak rame sih di Twitter tentang masalah ketiak. Soalnya tuh aku pernah baca ada nih di salah satu kampus, katanya ada mahasiswanya yang bau ketiak. Terus dosennya tuh pas masuk ke dalam kelas kayak dia merasa terganggu karena aroma nggak sedap dari bau ketiaknya ini tuh kayak menyeruak ke seluruh ruangan. Terus muncullah kayak surat pemberitahuan gitu. Makanya penting banget untuk kita tetap sadar diri apakah ketiak kita tuh bau atau enggak. Nah, sebelum aku ngebahas produk apa aja yang bisa dipakai untuk ngatasin bau ketiak, aku mau kasih tahu dulu beberapa penyebab bau ketiak yang bisa terjadi di tubuh kita. Nah, jadi yang pertama, bau ketiak tuh bisa terjadi karena adanya bakteri yang bercampur dengan keringat. Jadi kalau misalnya ketiak itu kan dia bentuknya lipatan. Jadi kalau misalnya kita beraktivitas sehari-hari, pastinya bakteri tuh ngumpul di bagian lipatan ketiak. Terus juga misalnya ketemu nih sama keringat kita, produksi keringat, jadilah muncul bau ketiak. Terus yang kedua, pakaian yang gak menyerap keringat itu juga salah satu yang bisa menimbulkan bau ketiak. Jadi kalau misalnya kita pakai nih baju yang gak bisa nyerap keringat, nanti sirkulasi udaranya tuh jadi terganggu dan bisa nimbulin bau ketiak. Terus yang ketiga, ini adalah salah satu yang mungkin kalian pernah lakukan juga, yaitu mengonsumsi makanan yang baunya tuh tajam. Ini tuh ada beberapa, misalnya kayak makanan yang mengandung dairy, terus habis itu juga yang mengandung spices yang bumbunya tuh kayak kuat banget gitu, strong. Terus juga mungkin makanan yang ada bawang-bawangnya. Karena aku pernah baca kalau misalnya bawang putih, dia tuh mengandung zat yang namanya allicin. Nah, ini tuh sebenarnya bagus buat tubuh, tapi kalau misalnya terlalu banyak, itu tuh dia bakalan menimbulkan bau dan juga bakal berpengaruh ke produksi keringat kita. Terus juga bawang bombay itu dia mengandung senyawa yang mirip sulfur dan bisa berpengaruh juga ke bau ketiak. Terus yang keempat adalah terjadinya pubertas. Ini tuh pasti semua orang pasti pernah ngalamin. Dan pubertas ini tuh juga berhubungan dengan perubahan hormon, sehingga kita tuh kalau misalnya mengalami pubertas, produksi minyak ataupun keringat di tubuh kita tuh jadi lebih banyak daripada sebelumnya, sehingga produksi keringat yang berlebihan ini tuh bisa menimbulkan bau di area badan, salah satunya ketiak. Oke, terus selanjutnya penyebab munculnya bau ketiak adalah kondisi kesehatan yang terganggu. Misalnya nih ada beberapa penyakit yang memang bisa men-trigger kita tuh memproduksi minyak berlebih atau keringat berlebih dan bisa menimbulkan bau ketiak. Kayak misalnya gangguan hormon atau mungkin penyakit tiroid dan masih banyak lagi. Terus yang terakhir adalah konsumsi obat tertentu. Nah, ini juga bisa jadi salah satu pemicu munculnya bau ketiak karena bisa berpengaruh pada produksi keringat. Terus juga bisa men-trigger munculnya bau nggak sedap yang ada di daerah ketiak kita. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita sehingga bisa menimbulkan bau ketiak? Jadi sebenarnya di kulit kita itu kan ada lapisan dermis. Nah, di lapisan dermis ini tuh ada kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini tuh ada dua, ada ekrin dan juga apokrin. Nah, dua-duanya ini tuh bisa mengeluarkan cairan, tapi cairannya itu jenisnya berbeda. Kalau misalnya ekrin, dia tuh mengeluarkan cairan bening, sebenarnya nggak berbau, tapi kalau misalnya dia udah mengering, dia akan mengeluarkan bau. Sedangkan kalau misalnya apokrin, ini tuh dia mengeluarkan cairan yang lebih kental daripada ekrin. Jadi kalau misalnya cairan ini nih ketemu sama bakteri yang udah mengumpul gitu ya, nanti ketiak juga bisa timbul bau-bau yang nggak sedap.
Nah, itu dia beberapa penyebabnya dan apa yang terjadi sih sehingga ketiak kita tuh bisa timbul bau yang nggak sedap. Sekarang aku mau kasih tahu beberapa cara untuk mencegah bau nggak sedap muncul di ketiak kita. Yang pertama pastinya harus rajin mandi, minimal 2 kali sehari. Terus juga kalian bisa pakai sabun yang ada antibakterinya, jadi bisa lebih cepat untuk membasmi dan membunuh bakteri-bakteri penyebab bau nggak sedap di ketiak. Terus yang kedua, kalian juga bisa pilih baju-baju yang emang menyerap keringat sehingga sirkulasinya itu bisa berjalan dengan baik dan nggak mengganggu sirkulasi keringatnya. Terus yang ketiga, kalian juga kalau bisa nih hindari makan makanan yang baunya tuh terlalu tajam. Jadi kalau misalnya mau makan makanan tersebut mungkin jangan terlalu sering kali ya, karena itu bisa men-trigger munculnya bau ketiak. Terus yang keempat, jangan lupa pakai deodoran. Ini nih ada beberapa deodoran yang biasanya aku pakai, nanti aku spill di akhir. Tapi deodoran ini tuh bisa untuk mencegah terjadinya bau ketiak. Terus selain deodoran, kalian juga bisa pakai antiperspiran. Nah, ini tuh agak sedikit berbeda sama deodoran yang fungsinya untuk mencegah timbulnya bau. Antiperspiran ini tuh bisa menghambat produksi keringat di ketiak kita gitu, salah satunya. Jadi kalau misalnya kalian ini biasanya produksi keringat tuh kayak banyak banget dan berlebihan, mungkin bisa pakai nih antiperspiran supaya produksi keringatnya tuh lebih terkontrol. Terus yang terakhir, kalau misalnya males gitu ya untuk pakai body care gitu serangkaian untuk mengatasi bau ketiak, kalian juga bisa ngelakuin botox ketiak. Jadi nanti kayak ada cairan atau zat yang disuntikin gitu lah ya ke ketiak kalian supaya bisa menghambat produksi keringat yang berlebih. Nah, ini tuh sebenarnya bukan permanen efeknya. Botox ketiak ini tuh kurang lebih bisa bertahan 4-6 bulan. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang lebih lama lagi, nanti kalau misalnya udah 4-6 bulan, kalian bisa lakuin botox ketiak lagi biar produksi keringatnya dan bau ketiaknya ini nggak muncul lagi. Nah, jadi ini biasanya yang aku pakai untuk merawat keti alias ketiak. Jadi ini ada deodoran, terus sebelah sini juga ada antiperspiran. Yang pertama ini deodoran dari Joylab yang The Incredible Fresh Peach Deodorant Stick. Jadi dia biasanya kan kalau misalnya deodoran tuh bentuknya roll on atau spray, tapi dia ini bentuknya stick. Dan ini salah satu yang oke banget sih kalau misalnya dipakai seharian. Jadi dia bentuknya kayak gini. Terus tinggal dioles aja ke ketiaknya dan dia ada aroma lemon yang bisa menetralisir bau yang gak sedap gitu loh di ketiak. Jadi kalau misalnya dipakai seharian, dia bisa wanginya tuh lumayan bertahan sih menurutku, dan dia juga gak bikin ketiak tuh kayak jadi basah banget gitu. Terus selanjutnya ini ada Brighty Glowing Underarm. Sebenarnya ini tuh kayak gel untuk mencerahkan ketiak gitu, tapi setelah aku coba untuk dijadiin sebagai deodoran ternyata bagus gitu. Jadi aku biasanya pakai ini setelah mandi, aku olesin aja ke bagian ketiak. Dia tuh bentuknya gel dan cukup cepat menyerapnya juga. Terus aku pernah pakai si Brighty ini sebelum mandi, terus habis itu aku olahraga seharian, itu beneran cukup nahan keringat dan juga bikin gak bau. Jadi kalau misalnya, kalaupun emang ada bau, dia tuh sangat berkurang gitu loh baunya, bukan yang kayak bau banget gitu. Enggak. Nah, terus yang terakhir ini ada antiperspiran dari Perspirex. Ini yang original extra effective antiperspiran roll on. Jadi dia bentuknya roll on gitu. Ini tuh dipakainya kalau misalnya deodoran kan biasanya dipakai pagi-pagi nih abis mandi. Nah, sedangkan kalau si antiperspiran ini tuh dipakainya malam hari aja. Dan dia bagus juga untuk menahan produksi keringat yang berlebihan. Itu beberapa produk yang bisa kalian cobain juga kalau misalnya punya masalah bau ketiak. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah cobain nih, udah pakai deodoran setiap hari, mandi rutin, terus pakai sabunnya juga udah yang antibakteri, tapi kayaknya kok bau keringat dan aroma ketiaknya tuh masih nggak sedap. Nah, itu mungkin karena kalian punya gangguan di kesehatan kalian dan itu perlu
dikonsultasiin lebih lanjut ke dokter gitu. Jadi supaya kalian tahu gimana sih caranya ngerawat ketiak tersebut dengan benar. Nah, itu dia pembahasan tentang penyebab bau ketiak, terus gimana cara mencegahnya dan produk-produk yang bisa kalian cobain. Jadi jangan lupa juga buat teman-teman yang udah nonton, produk-produk deodoran juga ada di kategori Best of Beauty Awards yang nanti pemenangnya bakal di-announce tanggal 9 Desember. Jadi kalian wajib stay tune dan juga kalau bisa nonton langsung di Tenis Indoor Senayan. Terus jangan lupa juga untuk baca-baca artikel Female Daily karena kita udah pernah bahas juga nih tentang bau ketiak, terus rekomendasi deodoran. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikToknya Female Daily. Plus review juga nih produk-produk yang udah pernah kalian cobain di Female Daily App. Atau mungkin kalian udah pernah nyobain nih salah satu di antara 3 ini, langsung aja review di Female Daily App. Nah, segitu aja dari aku. Thank you so much for watching dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!